محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. Inilah kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Muhammad ya Habib Allah, Muhammad ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah. Pasukan Romawi sudah siap menyerang. Ketika pasukan Islam mendengar hal ini, Khalid menyampaikan pidatonya di depan seluruh pasukan, dan setelah mengucap rasa syukur, dia berkata lantang, hari ini adalah hari yang pantas untuk dirayakan. Hari yang tidak boleh seorang pun berniat untuk saling berbangga-banggaan. Berjuanglah dengan ikhlas. Niatkan perjuangan kalian hanya untuk Allah. Mari kita memimpin pasukan ini saling bergantian. Hari ini ada yang memimpin, besok orang lain yang mengambil komando. Besok lusa ganti lagi. Begitu seterusnya sampai semua kebagian memimpin pasukan. Dan untuk hari ini, sayalah yang akan mengambil komando pasukan tertinggi. Abu Ubaidah menyerahkan tongkat kepemimpinan hari itu kepada Khalid bin Walid. Penyerahan tampuk kepemimpinan ini disetujui oleh pemimpin pasukan yang lain. Mereka adalah Amir bin As, Yazid bin Abu Sufyan, dan setelah menerima komando pasukan, Khalid memeriksa persiapan pasukannya dan mengatur posisi mereka. Ketika sedang memeriksa kesiapan mereka, dia mendengar salah seorang dari mereka berkata, betapa banyak jumlah pasukan Romawi. Tidak sebanding dengan jumlah pasukan Islam yang cuma sedikit. Khalid menanggapi orang itu dengan mengatakan, sungguh besar pasukan Islam dan pasukan Romawi. Tidak ada apa-apanya. Sebab sebuah pasukan dianggap besar jika mereka mampu memenangkan peperangan, dan pasukan akan dianggap kecil karena pengkhianatan. Itulah standar besar kecilnya pasukan, bukan pada jumlah mereka. Pemimpin pasukan Romawi berkata kepada Khalid, katakan sejujurnya, jangan berbohong, karena orang terhormat itu tidak akan pernah berbohong, dan orang mulia itu tidak akan pernah menipu. Apakah Allah menurunkan pedang kepada nabinya dan memberikan kepadamu, sehingga setiap kau hunus pedang itu, engkau selalu mampu mengalahkan pasukan musuh? Khalid menjawab, tidak seperti itu. Lantas, atas dasar apa engkau mendapat julukan pedang Allah? Dulu Allah mengutus seorang nabi kepada kami, dan nabi itu mengajak kami memeluk Islam. Sebagian dari kami ada yang memenuhi ajakan itu, sebagian lagi malah menjauhinya, mendustakannya, dan aku sendiri termasuk orang yang mendustakan ajarannya. Tetapi setelah itu Allah memberiku hidayah, dan aku pun memeluk Islam. Tidak lama dari itu Rasulullah bersabda kepadaku, Khalid, engkau termasuk salah satu pedang Allah yang Allah hunus untuk memerangi orang-orang musyrik. Nah, sejak itulah aku dijuluki pedang Allah, dan aku termasuk orang-orang yang paling benci terhadap orang-orang musyrik. Pemimpin pasukan Romawi berkata kepada Khalid, engkau benar. Sekarang katakan padaku, apa yang ingin kau tawarkan kepadaku? Aku menawarkan memilih salah satu dari 3 hal. Masuk Islam, membayar jizyah, atau perang. Pemimpin pasukan Romawi bertanya lagi, bagaimana dengan derajat dan kedudukan orang yang memenuhi ajakanmu atau yang memeluk Islam? Khalid menjawab, derajat kita sama. Apakah mereka akan mendapat pahala dan ganjaran sama seperti kalian? Khalid pun menjawab, ya, bahkan lebih banyak, karena kami percaya kepada Rasulullah waktu beliau masih hidup, mendengar langsung dari beliau tentang hal-hal gaib, dan melihat langsung mujizat-mujizat beliau. Sedangkan kalian tidak sempat melihat apa yang kami lihat, tidak sempat mendengar langsung dari beliau apa yang kami dengar. Pemimpin pasukan Romawi ini meminta Khalid untuk mengajari Islam. Khalid mengajaknya masuk ke dalam kemah, mengajarinya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan menyuruh dia bersuci dan mandi, kemudian mengajaknya sholat. Para tentara pasukan Romawi mengira Khalid melakukan tipu muslihat ketika dia membawa pemimpin mereka ke dalam kemah. Serentak mereka menyerang. Khalid pun keluar dari kemahnya bersama pemimpin pasukan Romawi itu dan menyaksikan perang sudah berkobar. Pasukan Islam berhasil memukul mundur pasukan Romawi, sedangkan Khalid dan pasukannya terus mendesak maju.
Tanpa mereka sadari, mereka sudah berhadapan dengan pasukan perempuan Romawi di barisan paling belakang. Para wanita itu ikut berperang bersama-sama dengan pasukan pria. Peperangan pun berkecamuk seharian penuh. Baru ketika malam datang pasukan Romawi bisa ditaklukkan. Ada banyak prajurit mereka yang terbunuh, sedangkan para wanitanya dijadikan tawanan. Pemimpin pasukan Romawi yang sempat masuk Islam beberapa saat sebelum pertempuran ikut terbunuh. Dan hanya sempat melakukan sholat 2 rakaat saja di belakang Khalid. Perang Pasir Yarmuk menjadi saksi kekalahan pasukan Romawi. Pemimpin tertinggi pasukan mereka yang tidak lain adalah saudara kandung Heraklius sendiri juga ikut terbunuh. Ketika mendengar kekalahan pasukannya, Heraklius segera meninggalkan Homs dan menyerahkan kepemimpinan daerah itu kepada orang lain. Dia juga menunjuk anak buahnya untuk mengambil alih kepemimpinan daerah Damaskus. Berita kemenangan pasukan Islam berdengung di seantero jagat. Kursi kekaisaran Romawi dan istana Raja Madain berguncang hebat mendengar berita kemenangan itu. Orang-orang Islam semakin percaya diri untuk menghadapi siapa saja. Orang-orang non-muslim heran melihat keajaiban yang diperoleh pasukan Islam. Bagaimana mungkin pasukan yang hanya berjumlah 40.000 tentara, yang terdiri atas anak-anak padang pasir yang miskin, mampu mengalahkan 200.000 pasukan kerajaan terbesar pada masa itu.